nama saya adalah Yani Rahman. Kebetulan saya adalah berasal dari organ pasukan perang darat yang mencoba untuk berbicara dan berdiskusi dengan adik-adik saya yang kebetulan di sini ada Mbak. Siapa namanya Mbak? Bisa di ini kan? Ya, saya dengan Putri di sini. Mungkin kalau tadi Pak Yanli bilang tergabung dalam perang darat dan segala macam, mungkin itu salah satu hal yang baru juga untuk saya gitu ya. Jadi saya pastinya akan banyak tanya-tanya dan belajar gitu ya terkait hal itu. Ya. Dan siapa? Putri ya? Ya. Putri sekarang sudah selesai kuliah? Ya, jadi sekarang saya ya udah selesai kuliah dari tahun 2016. Saya di Prastia Mulia, jurusan marketing. Terus saya setelah itu sempat berkarir dulu lah sebagai relationship manager gitu ya di sebuah perusahaan training. Tapi ya begitulah ya, maksudnya karir tuh nggak ada yang tahu gitu ya. Saya tadi dari marketing, terus tiba-tiba udah nyoba sekarang ke ranah data analytics. Terus ternyata saya jatuh cinta dengan data analytics gitu ya. Dan sekarang saya mulai lagi nih setelah 4-5 tahun lah berkarir di relationship manager dan juga project manager gitu ya. Saya mulai lagi di data analytics dan sekarang mulai udah 1,5 tahun lah di data. Ya. Nah ini satu lagi nih yang paling cantik, yang cantik juga maksudnya, yang cantik juga. Dua orang cantik ya Mbak, gitu ya. Orang cantik yang kebetulan datang hari ini, bisa perkenalkan dirinya? Oke. Kalau saya Damira, lulus di akhir tahun 2019. Sekarang banyaknya lebih ke data visualisasi dan ya tiba-tiba juga nih diajak ngobrol di sini. Jadi akan ya banyak belajar. Oke, siap. Makasih ya. Keduanya ini berarti keduanya main data nih ya, sebagai data analitik ya, sama data visualisasi ya. Kita sebenarnya lebih banyak ingin tahu sebenarnya apa yang Anda pikirin sih sebenarnya, terutama umur ya, mungkin lulus 2012, 16, kemudian lulusnya tahun 2019 gitu ya. Sebagai udah dianggap milenial belum sih? Atau udah Gen Z? Oh enggak. Kalau aku masih dianggap milenial ya, tapi kalau Damira mungkin Awal banget Gen Z. Jadi begitu berkata internet gitu langsung gitu kan. Yang mungkin kita pikirin gitu ya tentang sekarang kan, sebelum kita bicara tentang ribut hal yang lain, kita mungkin bicara tentang bangsa ini lah. Kalau kita bicara tentang milenial yang merdeka, tentu kita akan bicara merdekanya gimana sih gitu ya. Nah, kalau menurut milenial ini melihat Indonesia ini kayak apa sih? Gitu. Ini sebagai gambaran aja, jangan-jangan ya kita kan juga nggak tahu kan. Kita ngomong sudah berbusa-busa tentang partai lah, tentang legislatif lah gitu ya. Anda melihat kita sebagai Indonesia itu kayak apa sih gitu. Dalam hal yang paling bisa kita pikirin gitu ya. Oh ya, saya selama ini melihat Indonesia itu begini gitu ya. Mungkin jauh berbeda dengan zaman saya sebelumnya. Kalau saya bisa jelaskan tentang Indonesia itu adalah apa yang di pelajaran PMP pada masa itu. PKN ya, zamanmu ya. Zamannya Damira PKN gitu. Nggak bisa relate ya, Nggak relate PMP gitu kan. Terus kita punya P4 juga dulu ya. Jadi masuk SMA 40 jam, masuk ke perguruan tinggi 100 jam. Puas kan? Gitu. SKM lebih enak gitu. itu Sabtu masih masuk ya? Oh iya dong, Sabtu masih masuk dong. Kita nggak ngerasain. Iya, kalian tidak merasakan masuk hari Sabtu ya. Jadi nggak ada nama istilahnya weekend tuh, nggak ada gitu. Iya. Nggak ada sama sekali. Nah itu juga salah satu yang membedakan antara kita berdua ya. Betul. Kami pekerja keras dan Anda adalah tapi kita Sabtu masuknya setengah hari. Setengah hari. Oke, tentang bangsa ini. Kamu lihat Indonesia kayak apa sih? Ini aku dulu. Sebagai Putri gitu ya, Putri melihat Indonesia kayak apa?
Oke, mungkin sebelumnya kita udah pernah ngobrol aja kayak Bang Henry, mungkin sebelumnya ngomongin mengenai ya Indonesia itu kan dari perbincangan kita sebelumnya kayak Indonesia itu ya yang dijajah Belanda gitu ya. Tapi gue nggak pernah merasakan itu gitu. Gue nggak tahu gitu, bahkan impactnya ke gue aja gue nggak tahu gitu kan. Penjajahan Belanda saat itu gitu ya. Jadi yang gue lihat justru, dan gue tuh dari born and bred tuh di Jakarta gitu kan. Jadi gue nggak ada yang namanya Jakarta ini mana nih? halaman. Jakarta Timur, Karawaci Jakarta, sih, Karawaci. Tapi apa ya, maksudnya udah kena peradaban Jakarta kali ya gitu Jakarta ya. Selatan lah, Jaksel Iya, anyway. gitu. Ya kalau weekend ke MTA sama PIM lah gitu. Okay. Jadi udah Itu yang membedakan. Oke. Ya, sih. Gitu. Jadi kalau gue sih ngelihat Indonesia itu justru ini gue juga dari pandangan beberapa kali gue kayak ke luar negeri gitu ya. Misalnya kayak waktu itu pernah emang nggak lama sih sebenarnya, kayak cuma sebulan gitu ke Europe gitu. Terus yang gue kangenin itu sebenarnya satu, cuacanya. Okay. Itu yang gue kangenin gitu, kayak gue pikir selama ini tuh Indonesia panas banget, yang kayaknya gue bakalan seneng deh kalau misalnya dingin gitu ya. Cuaca ini ber-AC terus gitu ya. Tapi pas gue kesana, gue benar-benar ngerasa gila, ini gue kangen banget sama Indonesia tuh, sama cuacanya gitu. Karena gue ternyata anaknya nggak bisa dingin gitu kan. Tapi ya kalau pas di Jakarta sih senang-senang aja gitu ya dingin. Terus juga gue nggak tahu kenapa gue kangen sama gerombolan orang-orang yang ada di jalanan. Jadi waktu itu gue kayak gue ke Belanda gitu ya. Itu kotanya sepi banget. Jadi gue naik bis itu kosong gitu. Ya in a way mungkin menyenangkan ya. Kayak misalkan lo driving away terus kayak segala macam, lo bisa lihat pemandangan. Tapi gue kayak it's not home gitu. Oke. Feel home, nggak homey lah gitu. Ya emang bukan home gue gitu ya. Terus pas gue balik tuh nggak tahu kenapa di airport tuh gue seneng banget ngeliat orang-orang Asia gitu. wajah-wajah Indonesia. Gue nggak. Walaupun pesek mukanya, hitam gitu ya. Okay. Mungkin lebih tampan orang sana gitu ya mungkin gitu. Tapi kayak gue seneng banget ngeliat wajah-wajah orang Indonesia di sini gitu ya. Dan perlakuan, gue nggak tahu orang lain gimana experience-nya, tapi buat gue perlakuan orang-orang Indonesia gitu ya jauh lebih kalau gue nanya, kalau gue ya berinteraksi gitu ya, lebih warm dibandingkan sesuai dengan cuacanya mungkin. Ya mungkin sesuai dengan cuacanya ya. Panas gitu. Panas, orang sana cold gitu ya, cold okay. gitu. Jadi gue melihat Indonesia ini home buat gue, dan terutama as long as my family stays here, akan tetap menjadi home gitu untuk gue. Jadi mau gue ngidar nanti gitu ya ke ya amin gitu ya, misalkan gue ke Jepang gitu ya sebagai global citizen ya, misalnya Okay. tiba-tiba gue dapat tawaran pekerjaan di Singapura gitu ya, tapi gue akan Indonesia tuh tetap home buat gue gitu. Jadi sebagai rumah lah. Yes, gue ngelihat itu sih. Belum sampai kepada tumpah darah ya ini ya. Oh enggak. Gue kalau misalkan disuruh perang gue nggak mau sih, sorry. Gue mau stay at home aja. Nah ini Damira nih yang udah ke Gen Z. Nah, dirimu melihat republik ini apa sih sebenarnya dalam bayangan seorang Damira? Aku setuju banget sih sama yang perilakunya gitu. Kalau orang Indonesia tuh warm banget, atau mungkin karena ya familiarity-nya juga ya. Kalau di Indonesia mau nanya aja tuh nggak sungkan gitu. Kalau di luar kan mikir dulu bahasanya, terus cara ngomongnya gimana ya, kayak menarik perhatian mereka tuh. Terus perbedaannya juga sih, aku suka perbedaan di Indonesia. Phrase Bhinneka Tunggal Ika tuh sangat kuat gitu di Indonesia. Jadi sesuatu yang amazing juga menurut aku. Setelah pengalaman di luar gitu ya, melihat keluar, lo malah lihat bahwa Indonesia tuh amazingnya adalah ternyata bisa macam-macam ya. Iya.
Oke. beragam banget gitu. Iya, itu setuju sih. Kayak misalkan kita lihat orang US gitu kan, misalnya nggak ngomong bahasa Inggris gitu ya, apa yang lainnya tuh kayak pasti ngomong speak English man gitu kan. Tapi kalau kita meeting sambil ngomong Jawa, ngomong Sunda, ya udah selama kita ngerti gitu ya. Walaupun bahasa tetap bahasa Indonesia ya. Sebagai bahasa yang menyatukan ya, Iya. bahasa yang paling mudah ya. Nah, oke. Ya berarti melihatnya Republik ini melihat dari bangsa ini, melihat bahwa ini cuacanya udah enak banget gitu. Melihat dari keragamannya juga gue merasa bahwa gue hobi banget, dan terus ini rasanya juga banyak gitu kan, kayak rujak gitu. Rujak. Nano-nano ya. Coba bayangin coba masakan Iya. aja, masakan apa yang di kita itu selalu kelihatannya dicampur gitu, Iya, benar. gado-gado, Dan sangat pecel, kompleks. dan sangat kompleks gitu kan. Nah dari situ gitu ya, dari situ mungkin bisa kepikiran nggak kira-kira orang macam apa sih yang kalau menurut kamu paling apa, sikap-sikap apa yang menurut kamu yang tadi kan yang merasa paling nyamannya orangnya. Nah tapi kan orang kan selalu melihat kita sebagai orang yang ada cebong kampret, ada ya kan kayak gitu kan. Nah bagaimana kesan dari yang milenial nih dan buat yang Gen Z, melihat yang kita semua bersaut-sautan di situ, apa yang menurut lo yang begitu lihat yang seperti itu ya, itu bagian dari diri kita juga sih ya gitu ya, apa yang kamu bisa lihat, ada harapan nggak sih sebenarnya buat Republik ini gitu ya dengan model macam gitu kira-kira. Gen Z dulu atau Mau Gen Z dulu mungkin. Milenial dulu. Oke. Oke, ini safe space lah ya gitu. Gue maksudnya, ya gue nggak bisa merasakan ya yang orang-orang itu kenapa punya emosi dan keterikatan yang sangat kuat dengan istilah apa sih tadi, cebong dan kampret itu gitu ya. Gue nggak. Kita mudah loh dari zaman ke zaman itu akan, dan mungkin dengan sikap seperti itu mungkin ya kita juga nggak mungkin merdeka gitu. Dengan tiba-tiba langsung begitu diteriakin sesuatu gitu ya, kayak 10 November gitu, nggak mungkin orang dengan tiba-tiba langsung marah terus nggak tahu sebabnya, ini kenapa sih sebenarnya kan gitu kan. Kan ya kayak gitu. Gimana menurutmu? Ya itu ya itu balik lagi, gue nggak tahu apa yang mereka rasakan. Mereka punya keterikatan apa, apakah ada suatu emotional engagement atau apalah segala macam. Cuma kalau buat gue gitu ya, kalau misalkan nyokap gue gitu kan misalnya sangat sangat ya ini aja gitu ya. Itu memang kebiasaan kolonial. Iya. Oke. Gue tuh selalu kayak nggak usah lah gitu loh, maksudnya emang kita jadi apa kalau misalkan kita misalnya yang mau gitu tercapai gitu ya gitu, atau menang atau apa gitu, emang kita kayak raya gitu kan. itu yang paling simpel ya gitu. Itu sangat rasional banget ya. duit ya, dapat duitnya apa sih untungnya gitu ya. Oke. Ya, ya nggak apa-apa gitu kan, kita kan nggak senang aja gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan dibaperin ya gitu. Maksudnya ya mungkin itu sebagai wadah rekan-rekan kolonial gitu ya, rekan-rekan Gen X dan Gen tradisional gitu ya, untuk meluapkan amarahnya dan kepenatannya lah ya sehari-hari. Itu mungkin gue ngelihatnya itu sebagai bentuk dari kepenatan. Betul kepenatan. Mungkin itu lagi nggak thinking straight gitu. Okay. Jadi gue ngelihatnya ya udah. Ingat ya, thinking straight ya, ingat ya. Mereka melihatnya seperti itu. Oke. Maksudnya ya di kita juga ada ya kayak gitu, misalkan kayak ada ya soal bola gitu ya, misalnya Chelsea MU misalnya gitu ya. Kebetulan laki gue orang bola, jadi gue kayak suka ngeliat lah gitu, kayak kelakuan yang kelakuan gitu kan. Jadi kayak berantem gak ada ujungnya. Suaminya milenial kan? Milenial. Tapi ya untungnya emang kayak cuma bercandaan doang gitu kan. Tapi gue ngeliatnya kayak ngapain sih lu gitu loh, terus di Instagram gitu kan, kayak lo ini kan harusnya masuk ke
jangan dimasukin, ini pelatih siapa, Potter, Graham Potter nih jelek nih gitu kan. ya udahlah gitu lah. Tapi ya itu ada, nah itu dia ada keterikatan dengan tim Chelsea itu kan, jadi makanya itu terjadi gitu. Jadi mungkin itu juga karena ada terikatan atau kepenatan itu gitu loh. Jadi gue melihatnya sih cuma sebagai wadah untuk meluapkan kepenatan itu. Jadi semacam inilah ya, semacam kompensasi gitu ya, terhadap masalah yang mereka miliki gitu ya. Catat ya. Nah sekarang ini dari Gen Z nih, melihatnya yang kayak gitu-gitu gimana sih? Aku sih bahkan baru tahu istilah itu aja dari rumah gitu. Kalau dari pertemanan tuh kayaknya nggak ada dia ngomongin kayak heboh itu pasti dari rumah. Kayak tiap kumpul keluarga ini ngomongin ini. Terus iya aku juga baru iya ya bener juga, apa sama nih kayak bola kayak tapi ini beda aja penempatannya kan. Kalau ini politik gitu jadinya. Jadi udah bisa dengerin. Itu doa gitu ya, itu doa. Jadi melihat sebagai Gen Z, melihat politik tuh kayak apa sih? It's a politik gitu ya. Jadi kan udah belajar nih PKN nih dari mulai SMP ya, PKN atau SD sih? SD udah PKN, kemudian sampai kita lulus kuliah dari sarjana gitu. Melihat politik tuh kayak apa? Kayak sekarang sih nggak mungkin dulu ya pas kuliah kayak sesuatu yang seharusnya nggak sedih berantemin itu gitu. Kayak terlalu menyimpan, terlalu mendukung gitu. Kayak ya padahal kalau misalnya yang kita dukung menang juga ya kenapa? Jadi menteri kali. Iya. Semua orang gitu yang dukung jadi menteri. Kalau pas di kuliahan sempat ngalamin gitu. Pas zaman pemilu sih. Pas zaman pemilu ya. Tapi sebenarnya lebih sebatas ke lo pilih siapa. Kenapa? Tapi nggak yang sampai berantem gitu. Mungkin masih niatnya belum ada ininya kedua lah gitu. Mungkin gitu kali dari milenial. Iya. Milenial mungkin udah ada dong. Kebetulan harus juga ada keterikatan bahwa kayaknya gua ada hubungannya nih sama ya ada nggak kira-kira kayak gitu? Oke, itu tadi agak menarik sih. Jadi kayak gue juga ada salah satu temen gue gitu ya, yang ini nggak apa-apa ya nyebut titik gitu ya. Jadi kayak si Fulan atau Fulan bin Fulan lah gitu kan biar agak sedikit vanila dan coklat gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak atau A dan B gitu kali. Jadi tahun 2000 ya pemilu lalu gitu ya, kayak jadi gue tuh ada salah satu bisnis coffee shop gitu. Nah kita tuh ada owner-ownernya gitu. Ada yang mendukung A gitu ya, terus ada yang mendukung B gitu kan. Ya kita biasanya kayak ngomong gitu ya, ngomong bla 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 gitu kan, kayak iya nanti si A dipanggil di Istana Negara gitu kan, selamat datang Bapak A untuk pelantikan Bapak B gitu. Jadi kayak jadi bercandaan gitu, tapi ya udah gitu, jadi kayak saling bercanda aja gitu. Nah tapi emang kadang-kadang nih gue mungkin sedikit gitu ya, karena gue sebenarnya ada suatu gratefulness lah yang buat gue tuh, gue kebetulan di Jaksel kan. Ya biasa lah kan, biasanya kan literally kan biasanya. Itu pandangan orang Bekasi. Orang Cakung mau beda kita. Beda gitu orang Cakung. Jadi gue ngerasanya ada beberapa hal yang sangat membantu gue gitu pada saat pemerintahan sebelumnya gitu. Jadi gue kayak sangat grateful gitu. Jadi gue kadang-kadang kalau misalnya ada yang ngehina bapak itu gitu, gue agak kayak apa sih, lu maunya apa sih gitu. Gue ada kayak gitu, tapi gue nggak akhirnya ikut terjun ke dalam perdebatan itu gitu. Tapi ada dalam hati tuh ada yang kayak lu mau apa lagi sih gitu loh, kita nih udah berapa langkah lebih maju dibandingkan pemerintahan sebelumnya gitu loh buat gue gitu. Karena waktu itu mungkin gue masih remaja, jadi gue nggak lihat bedanya gitu ya kalau pemerintahan sebelumnya gitu. Tapi ya segelimpet itu aja lah yang keluar, tapi gue nggak sampai yang
berantem terus habis itu leave group gitu, terus habis itu nggak ngomong lagi ya kan, kayak pertemanan 20 tahun akhirnya hangus gitu karena itu. Ya alhamdulillah belum sih, Belum. nggak pernah. Ya jangan sampai lah ya. Iya, jangan Itu sampai. kejadian yang kemarin-kemarin aja lah. Oke, baik. Kayaknya udah bagus banget gitu ya apa yang kita bicarakan. Mungkin bisa kita lanjutin nih nanti kapan lagi kita ngobrol gitu ya tentang bagaimana bangsa ini, bagaimana negara ini, gitu ya, bagaimana kita ngembangin orang, bagaimana kita bisa memberikan sumbangan pikiran, sumbangan ngoceh lah paling enggak ya, sumbangan ngoceh bahwa ternyata milenial mikirnya nggak begitu, mereka care kok gitu ya, mereka pasti care gitu ya, mereka pasti kalau bahasa jakselnya mereka care banget gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan perhatian gitu kita gitu ya, gitu. Betawi banget kan perhatian ya gitu kan sama bangsa. Oh ya. Nah mereka nggak ternyata mereka ada sesuatu yang bisa kita bisa lihat dari mereka, bahwa di hati mereka yang paling dalam gitu ya. Karena mungkin mereka juga agak malas bicara gitu ya, agak malas untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, karena mungkin ya nanti akan menjadi bahan berbantah-bantahan. Nah mungkin kepada kawan-kawan yang lain mungkin ada juga nanti kawan-kawan yang juga istilahnya mau bersedia untuk kita ajak ngobrol ya. Mungkin bisa Putri ajak ngobrol atau nanti Damira yang ajak ngobrol. Kalau sekarang terpaksa hostnya saya karena tidak ada orang yang lain ya gitu kan, mungkin begitu. Jadi kita akan lanjutkan ke Milenial Merdeka pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.